Selamat siang, Anda menyaksikan presentasi kelompok 8 Psikologi Industri dan Organisasi. Bersama kami, saya Aprieni dan teman-teman saya Emia, Pascalis, dan Adelina. Sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres Kerja, dan Burnout terhadap Turnover Intention pada PT Lotus Indah Textile Industri Kabupaten Nganjuk. Pendahuluan. Stres kerja pada karyawan akan muncul saat karyawan tidak mampu menyelesaikan tuntunan pekerjaan, ketidakjelasan tanggung jawab pada pekerjaannya, beban kerja karyawan yang tinggi, serta tidak tersedianya fasilitas yang dapat menunjang terselesainya pekerjaan akan membuat stres kerja karyawan meningkat. Dalam tempo yang lama, karyawan yang tidak bisa mengendalikan tingkat stres kerjanya akan membuat karyawan menginginkan untuk meninggalkan pekerjaannya. Pada tingkatan yang lebih buruk, stres kerja dapat mengakibatkan karyawan menjadi sakit atau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Kepuasan kerja. Nodedal 2014 menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan senang yang dihasilkan dari tanggapan bahwa pekerjaannya telah memenuhi atau telah memungkinkan dalam pencapaian nilai-nilai penting dalam perusahaan. Perasaan senang yang dilihat di sini dihasilkan bahwa ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya dengan target tertentu sehingga dia merasakan perasaan yang lega sehingga menghasilkan pekerjaannya telah memenuhi target tersebut. Lalu menurut Masum et al. 2016 mendefinisikan kepuasan kerja adalah perasaan emosional sekaligus ekspresi perilaku untuk suatu pekerjaan. Perasaan dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait pekerjaan seperti gaji, berbagai jenis tunjangan, pengakuan, kondisi kerja, hubungan dan rekan kerja, serta supervisor dan lain-lain. Di sini juga tidak beda jauh dari kepuasan kerja. Di sini menurut Masum et al. Lebih lengkap diutarakan perasaannya itu terkait dengan pekerjaannya seperti gaji. Karyawan ketika mendapatkan gaji yang seimbang dengan tugasnya akan menimbulkan kepuasan kerja. Apalagi ditambah dengan berbagai jenis tunjangan serta pengakuan ketika karyawan tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan target sehingga diakui bahwa dia menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Lalu kondisi kerja. Kondisi kerjanya ini adalah ketika lingkungannya saling mendukung dan lingkungannya ini sangat bersih dan aman di dalam pekerjaan tersebut. Dan hubungan dengan rekan kerja. Rekan kerja ini juga menjadi salah satu utama untuk kepuasan kerja karena menyelesaikan tugas tersebut tidak hanya sendiri namun dibarengi dengan teman-teman ataupun karyawan-karyawan di lingkungan kerja tersebut. Kita beralih ke stres kerja. Menurut Barling et al. 2005, dalam Tisner et al. 2015, stres kerja sebagai suatu istilah paying yang mengakumi konflik, beban, kelelahan, tekanan, ketegangan, perasaan gemuruh, panik, kemurungan, dan hilang daya. Stres di tempat kerja telah menjadi isu penting karena konsekuensinya dapat membawa kerugian besar bagi organisasi dan pegawainya. Sedangkan menurut Rifai 2004, tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kinerja pekerja dan mengakibatkan hasil kerja menurun dan memberi dampak negatif bagi karyawan. Robbins dan Judge 2013 menjelaskan bahwa stres kerja merupakan suatu keadaan dinamis di mana individu dihadapkan kepada permintaan, kesempatan atau sumber yang berkaitan dengan apa yang individu inginkan dan hasilnya adalah merasa sama-sama tidak pasti dan penting. Stres kerja juga terjadi apabila adanya konflik, baik itu konflik terhadap tim teman kerja ataupun sebagai atasan. Inilah yang akan menjadi beban untuk pekerjaannya tersebut. Sehingga selain tenaga untuk bekerja habis juga karena konflik tersebut sehingga menjadi kelelahan mengakibatkan adanya ketegangan, tekanan, perasaan gemuruh, serta panik, kemurungan dan hilang daya.
Juga apabila tingkat stres tinggi, pekerja akan menurun semangatnya untuk bekerja. Sehingga ini sangat buruk bagi diri sendiri, tetapi juga dampaknya terhadap karyawan tersebut. Karena ini pekerjaannya dalam satu tim, apabila karyawan tersebut mengalami stres kerja yang tinggi, bagian pekerjaannya ini tentu akan menghalangi pekerjaan selanjutnya di bagian temannya tersebut, sehingga ini akan menjadi dampak bagi seluruh tim-tim kerjanya, bukan juga bagi dampak diri sendiri. Stres juga ditandai dengannya adanya keadaan dinamis, yaitu berubah-ubah ketika diperhadapkan dengan permintaan. Apabila permintaan tersebut ketika tugasnya telah selesai, ada juga permintaan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut yang bukan menjadi tugasnya, tetapi dia mengerjakan tugasnya. Lalu adanya kesempatan, ketika kesempatan tersebut membuat karyawan tersebut dicap sebagai menyelesaikan tugasnya dengan tepat, sehingga kesempatan mungkin atasannya untuk menempatkannya untuk mengerjakan tugas lain yang bukan menjadi tugasnya tersebut. Dan juga ketika hasilnya benar-benar bagus, justru ini menjadi kesempatan atasan memberikan kepada karyawan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya supaya juga lebih meningkat. Kita beralih ke burnout. Burnout ini tidak berbeda jauh dari stres kerja, tapi di sini burnout itu berkaitan dengan energi ketika bekerja, adanya kelelahan fisik. Kita lihat menurut Maslow dan Leder 2008, burnout merupakan situasi yang terjadi pada karyawan seperti kehabisan energi, kelelahan fisik, emosional, dan mental, serta rasa frustasi karena karyawan merasa tidak dihargai di dalam pekerjaannya, serta menurunnya motivasi atau inisiatif dari karyawan, sehingga menimbulkan perubahan sikap dan perilaku seseorang ketika menghadapi tuntunan pekerjaannya. Ketika karyawan tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya namun selalu dilihat dari kesalahannya, atau ketika karyawan tersebut melakukan kesalahan, adanya penuntutan untuk memperbaiki atau untuk menangani kesalahan pekerjaan tersebut. Tetapi apabila karyawan tersebut sudah mencapai sebuah target, tapi justru tidak ada tanggapan atau tidak ada penghargaan kepada karyawan tersebut, sehingga suatu kesalahan tersebut adalah yang menjadi menonjol dan terutama menjadi penilaian dari atasan tersebut. Ini yang berarti tidak keseimbangan, tidak adanya penghargaan ketika ada keberhasilan pekerjaan atau tugas tersebut. Akibatnya karyawan tersebut merasakan frustasi karena merasa tidak dihargai atau menurunnya motivasi inisiatif, yang menjadi menimbulkan perubahan sikap di mana yang dia sudah mengerjakan lebih baik, tetapi karena tidak dihargai, dia kinerja pekerjaannya semakin menurun, atau yang sesuai dengan tepat waktu atau menyelesaikan tugasnya dengan sesuai dengan target, jadi semakin menurun, tidak sesuai dengan target atau tidak tepat waktu. Sedangkan Liu dan Lo 2017 menyatakan bahwa burnout sebagai masalah serius bagi organisasi, pengusaha, dan individu. Kelelahan kerja akan mempengaruhi produktivitas, kualitas, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Burnout di sini bukan saja mengurangi energi atau kelelahan fisik pada seseorang karyawan, tetapi karyawan yang lelah dan kehabisan energi yang mengalami burnout tersebut juga berpengaruh atau berdampak pada perusahaan tersebut, di mana karyawan tersebut itu bekerja pada perusahaan tersebut, apa targetnya yang ingin dicapai tidak tercapai. Serta ini juga mempengaruhi bahwa kualitas perusahaan tersebut akan berkurang apabila karyawan tersebut rata-rata mengalami burnout. Untuk itu, maka dikatakan di sini adalah masalah serius. Mengapa pengusaha bisa
tidak maju karena juga tergantung karyawannya yang mengerjakan. Apabila karyawan tersebut mengalami stres kerja atau burnout dan tidak mendapatkan kepuasan kerja. Sekarang kita masuk pada bagian pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention. Pengaruh kepuasan kerja dalam penelitian ini yang menggunakan indikator dari ISTA dan Paris 2013-528 menunjukkan hasil bahwa nilai kepuasan kerja sebesar 0,083. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara kepuasan kerja dengan turnover intention. Artinya, semakin rendah tingkat kepuasan kerja karyawan, maka semakin meningkat turnover intention. Sekarang kita lanjut pada bagian pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Pengaruh stres kerja dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator dari Kayseri 2012. Hasil analisis koefisien regresi variabel stres kerja sebesar 0,238. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara stres kerja dengan turnover intention. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat stres kerja karyawan, maka akan diikuti meningkatnya turnover intention. Pada bagian pengaruh burnout terhadap turnover intention. Pengaruh burnout dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator dari Glankish et al. 2009, yaitu emotional exhaustion, depressionalism, dan personal complement. Hasil analisis koefisien regresi variabel burnout sebesar 0,708. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan negatif antara burnout dengan turnover intention. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila burnout yang terjadi pada karyawan tinggi, maka akan meningkatkan turnover intention. Sekarang kita lanjut pada bagian kesimpulan bahwa kepuasan kerja terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap stres kerja, terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention, burnout terbukti berpengaruh pada signifikan terhadap turnover intention, dan kepuasan kerja, stres kerja, burnout terbukti berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, studi pada karyawan PT Jasara Harja Persero, Cabang Jawa Timur di Surabaya, yang ditulis oleh Nasya Dijin Nilam Sarnor, Kusdira Harjo, Ika Ruhana, dari Fakultas Administrasi Universitas Barat Brawijaya Malang tahun 2016. Selanjutnya kita masuk pada kajian pustaka, yaitu yang pertama itu stres kerja. Stres kerja ini merupakan istilah umum yang dapat diartikan sebagai tekanan hidup yang dirasakan terlalu sulit bagi seseorang. Nah, stres akan terjadi jika seorang individu tidak mampu memahami keterbatasannya akan suatu hal. Nah, ketidakmampuan ini nantinya akan menimbulkan rasa frustasi, gelisah, serta rasa bersalah yang merupakan awal dari permulaan stres tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri setiap manusia pasti pernah mengalami stres karena suatu masalah yang sedang dihadapi di lingkungannya, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja. Nah, menurut Mangkunegara pada tahun 2009, stres merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan saat menghadapi pekerjaan. Hal ini dapat terlihat dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, tekanan darah meningkat, serta mengalami gangguan pencernaan. Nah, selanjutnya kajian pustaka yang kedua yaitu faktor penyebab stres. Menurut Lutyens pada tahun 2006, beberapa faktor penyebab stres adalah stresor ekstraorganisasi atau stres yang berasal dari luar organisasi, stresor kelompok, serta stresor individual. Nah, menurut Nasruddin pada tahun 2010, yang mengungkapkan bahwa penyebab stres antara lain yaitu lingkungan kerja, kondisi lingkungan yang tidak nyaman, serta individu itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya stres antara lain yaitu faktor lingkungan kerja, faktor rekan kerja, faktor pimpinan, serta faktor dari diri sendiri. Nah, kajian pustaka yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Di sini akibat stres yang dialami seseorang tergantung dari seberapa lama stres yang dialaminya. Nah, menurut Mumpuni dan Wulandari pada tahun 2010, beberapa akibat yang nampak jika seseorang sedang mengalami stres antara lain yaitu kelelahan dalam bekerja, psikomatis atau terganggunya mental dan fisik seseorang, trauma, serta kelelahan kepedulian. Nah, sementara menurut Cox dalam Pangewa pada tahun 2005 yang mengungkapkan bahwa stres dapat mengakibatkan beberapa hal seperti akibat subjektif atau subjektif ini bisa dibilang kegelisahan tak kebosanan, yang kedua akibat perilaku atau emosi tidak stabil, yang ketiga akibat kognitif atau kurang konsentrasi,
kurang bisa mengambil keputusan, selanjutnya akibat fisiologis atau naiknya tekanan darah, serta akibat keorganisasian yang menyebabkan kinerja menjadi rendah. Nah, dapat disimpulkan bahwa stres yang dialami seseorang dapat mengakibatkan tingkat kinerja menurun karena kurangnya konsentrasi dalam bekerja, perasaan kecewa dan mudah marah, serta mudah terserang kena penyakit. Faktor-faktor kepuasan kerja. Sutrisno mengemukakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Sedangkan menurut Celis dan Brown, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, yaitu kedudukan, pangkat jabatan, umur, jaminan finansial dan jaminan sosial, serta mutu pengawasan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa gaji, pekerjaan, promosi, serta pemimpin merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja. Terdapat dua pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Menurut Robbins, yaitu metode peringkat global tunggal atau suatu metode yang berisi pertanyaan yang ditunjukkan kepada karyawan dengan tujuan untuk menanggapi pertanyaan yang ada. Melalui Summit Score, penghitungan akses kepuasan kerja dengan pendekatan ini lebih canggih karena pendekatan ini mengidentifikasi elemen-elemen pekerjaan tertentu dan menanyakan perasaan karyawan terhadap setiap elemen tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada karyawan dengan menggunakan 5 alternatif jawaban: sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif explanatory. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka, kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik guna mendapatkan suatu informasi di balik angka tersebut. Hasil dan pembahasan. Gambaran umur responder. Pada penelitian ini, gambar umum responder terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 1. Gambar responder berdasarkan jenis kelamin, di mana responder yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan sejumlah 68,1% dari responder wanita. 2. Gambar responden berdasarkan usia, di mana mayoritas usia responder berada pada range usia besar 25 sampai 30 tahun atau usia produktif. Ketiga, gambar responder berdasarkan pendidikan terakhir, di mana responder yang mempunyai pendidikan terakhir sarjana merupakan responden yang paling dominan 68%.